Pemirsa, Lampung secara nasional ada di urutan kedua COVID-19 dengan tingkat kematian, sedangkan Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi ditetapkan sebagai zona merah. Ya, pemirsa, ini membuat tim medis yang berada di garda terdepan penanganan jadi orang yang paling rentan terpapar. Belum lagi banyaknya orang dengan pemantauan, pasien dalam pengawasan, hingga orang tanpa gejala yang lebih diprioritaskan untuk mendapatkan rapid test. Kalangan media di Lampung memang sangat rentan terpapar, tapi dengan status dan juga kondisi Provinsi Lampung dan Bandar Lampung saat ini mendapatkan hak istimewa untuk rapid test sangat memprihatinkan. Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Lampung Hendriansah prihatin dengan hak istimewa yang diberikan kepada kalangan media. Menurutnya, Lampung secara nasional ada di urutan kedua COVID-19 dengan tingkat kematian tinggi. Sedangkan Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi ditetapkan sebagai zona merah. Ini membuat tim medis yang berada di garda terdepan penanganan jadi orang yang paling rentan terpapar. Belum lagi banyaknya orang dengan pemantauan, pasien dalam pengawasan, hingga orang tanpa gejala yang lebih prioritas untuk mendapatkan rapid test. Kalangan media di Lampung memang sangat rentan terpapar, tapi dengan status dan kondisi Provinsi Lampung dan Bandar Lampung saat ini mendapatkan hak istimewa untuk rapid test sangat memalukan. Di bagian lain, alat tes polymer chain reaction atau PCR bantuan dari Kementerian BUMN telah tiba di Provinsi Lampung. Alat pendeteksi virus corona ini akan mulai dioperasikan pada pekan depan. Dengan kehadiran alat PCR, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tak perlu lagi mengirimkan sampel swab pasien ke Jakarta maupun Palembang untuk memastikan terinfeksi virus corona atau tidak. Alat tes polymer chain reaction atau PCR yang merupakan bantuan dari Kementerian BUMN telah tiba di Provinsi Lampung. Alat ini akan digunakan sebagai pendeteksi apakah pasien terinfeksi virus corona atau tidak. Alat ini ditempatkan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda Provinsi Lampung. Dinas Kesehatan masih melakukan tahap penginstalan agar alat segera digunakan. Dinkes menargetkan alat ini akan mulai dioperasikan pada pekan depan. Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengharapkan kehadiran alat PCR bisa semakin meningkatkan pengawasan serta pemantauan. Arinal juga mengatakan dengan adanya alat PCR sendiri, kini Lampung tak perlu mengirimkan sampel swab ke daerah lain yang tentunya menunggu hasil tes keluar cukup lama. Saya mendapat laporan dari Kepala Dinas Kesehatan, infrastruktur kesehatan itu sudah selesai. Apapun yang terjadi kita siap. Termasuk PCR kita minggu ini kita sudah melakukannya dengan sendiri, tidak harus tergantung oleh provider lain. Nah, artinya yang harus kita lakukan bersama-sama dengan kota ini adalah pencegahan, pengendalian. Dengan kehadiran alat PCR, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tak perlu lagi mengirimkan sampel swab pasien ke Jakarta maupun Palembang untuk memastikan terinfeksi virus corona atau tidak. Hal ini akan semakin efisien karena dalam hitungan 4-5 jam hasilnya akan diketahui. Galih Prihantoro melaporkan. Sementara itu, pemirsa, jumlah kasus positif di Lampung kembali bertambah 8 kasus, hingga total sudah ada 63 kasus positif corona di Lampung hingga Rabu 6 April 2020. Dan dari jumlah tersebut, 18 orang diantaranya dinyatakan sembuh. Jumlah kasus positif corona di Lampung kian hari makin terus bertambah. Bahkan pada hari Rabu 6 April 2020 terdapat penambahan 8 kasus baru, sehingga total kini ada 63 kasus positif corona di Lampung. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Lampung, 8 kasus baru berasal dari Kabupaten Waikanan 1 kasus, 2 kasus dari Lampung Barat, Lampung Selatan 2 kasus, Lampung Tengah 2 kasus, dan 1 kasus di Metro. Bahkan kasus positif di Metro ini merupakan kasus yang pertama kalinya. Sementara dari 63 kasus itu, 18 orang diantaranya telah sembuh, 5 orang meninggal dunia, dan 40 orang masih dirawat. Sedangkan data kasus pasien dalam pemantauan atau PDP berjumlah 83 kasus. Dari jumlah tersebut, 52 orang dinyatakan negatif, 18 masih dirawat, dan 13 orang meninggal dunia. Di sisi lain, jumlah orang dalam pemantauan atau ODP menurun, kini menjadi 3.001 dari sebelumnya 3.247 orang. Dari 3.001 jumlah ODP, 222 orang masih dipantau, 2.778 selesai dipantau, dan 1 orang meninggal dunia. Galih Prihantoro melaporkan.